Sutrisno Budaya wonten Biara Wigati tumrap panjenengan sami bilih Radio Republik Indonesia Malang program Mas Tunggal Biaran Khusus Budaya sampun ngantos keri monggo enggal-enggal midhangetaken program Mas Tunggal saluran budaya saking RRI Malang. Aja lali dulur tilpune 0341 404 504 lah sumangga. Pas jam 12 siang. Para pamireng RRI Sentral Budaya monggo sareng midhangetaken acara menika. Kula Efri Hendika ugi penyanyi Jawa tumut uri-uri budaya punika. Para pamireng RRI Malang Sentra Budaya, kula pun Efri Handika, pelantun lagu Malang Panjen Rame. Sumangga midhangetaken acara salajengipun. Nuwun. RRI Radio Tanggap Bencana. Inilah Kiprah Indonesia RRI Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katang pamirang Sutrisno Budaya ngaturaken wilujeng siang dumateng panjenengan sami mliginipun katang tani, katang nelayan, katang UKM, ugi katang pamirang Sutrisno Budaya ingkang remen kaliyan adicara Kiprah Indonesia. Nah, wonten wekdal punika kados padatan mangke setunggal jam nyarengi panjenengan sami. Nah, Pak D ugi mboten piyambakan kados padatan seperti biasanya. Pak D ditemani sama Teh Yuni atau Ceng Yuni. Iya. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Kalau lama tak ketemu, lama sekali nggak ketemu. Kalau ketemu tak duk terus kadang jodoh, kadang jodoh gitu ya. Iya. Nah, tapi alhamdulillah setiap kita hadir berdua pasti membawakan satu informasi, memberikan motivasi, memberikan inspirasi dan juga solusi dan support ya tentunya untuk pendengar yang mungkin sekarang masih bingung ya, andai kata saumpama misalnya masih belum jelas. Nah, mungkin mendengarkan RRI acara Kiprah Indonesia ini satu pilihan dan satu solusi ya. Semoga ini betul ini satu pilihan untuk mengatasi masalah yang tanpa timbul masalah gitu ya. Nah, untuk hari ini yang kita bahas ini apa ini? Aku kok belum dapat bocoran gitu loh. Mana catatannya Pak D tadi ya? Oh gitu ya. Judulnya agak panjang. Yang penting ini narasumbernya ada hari ini dari Unmer sudah siap Sudah siap ya? Iya, di layar monitor ya, Ibu. Siapa Ibu Juwita? Nama dan sosoknya sesuai gitu ya? menceng ya. Seimbang gitu. Sesuai saya ya? kok kepingin nyanyi ya. Ya, apa? Ini kan nama ini kan
ada juga lagu ya, Juwita Malam. Kan gitu ya. Oh, Juwita Malam. Apa ini nanti yang mau dibahas Pak De? Yang mau dibahas, nah itu terkait ini yang terkait pembangunan desa ya. Nah ini yang terkait pembangunan desa. Nah tadi saya juga kok belum hadir ini anunya gitu. Alhamdulillah sekarang sudah ada. Nah terkait optimalisasi potensi desa melalui pendampingan perintisan BUMDes Marga Rahayu di Desa Segaran Kabupaten Malang. Nah ini ngomong-ngomong sampean juga sudah tahu Pak belum? Ini lokasi daerah Segaran ini belum ya? Belum sampai jalan-jalan ke sana ini. Oh gitu. Nah mungkin kita sapa dulu. Silakan. Iya, Ibu Juwita sudah bisa memonitor suara kami. Ya. Assalamualaikum Bu Juwita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bisa Alhamdulillah. Device-nya. Oh gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah bisa berkomunikasi ya. Tadi awalnya saya ngantuk ya. Gitu. Tapi sekarang melihat Bu Juwita dengan warna pink ya. Semangat lagi. Semangat gitu ya. Iya. Apalagi senyumnya membawa motivasi ini. Iya, pasti siang-siang hari seperti ini ya. Gitu. Iya. Nah, gimana kabarnya ini Bu Juwita? Ini rupanya masih ini ya. Gimana kabarnya Bu Juwita? Sehat ya? Bagaimana Pak? Alhamdulillah. Iya, ini Ibu bagaimana? Iya, saya Yuni sehat dan ini Pak Dekaryadi yang biasa memandu acara Kiprah Indonesia ini, Bu Juwita ya. Iya. Mas nyaris tidak terdengar. Nah, ini rupanya masih Nah, mohon maaf Bapak, apa boleh saya minta izin memperbaiki device dulu karena suaranya Bapak hampir tidak terdengar di saya. Oh gitu. Boleh. Ya, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Ngobrol-ngobrol dulu. Suaranya belum terdengar katanya ya di sana. Nah, ini yang terkait optimalisasi potensi desa. Desa itu kan banyak potensi ya. BUMDes apa itu tadi? BUMDes itu Badan Usaha Milik Desa. Ada lagi BUMD itu Badan Usaha Milik Daerah. Nah, ada lagi apa tadi? BUC ya. Apa itu? BUC itu Badan Usaha Milik Yuni. Ya, ini. Nah, kita punya singkatan masing-masing ya. Nah, memang sekarang ini BUMDes ini lagi gencar-gencarnya dibangun. Nah, terkait dengan ada kucuran dana desa itu. Gitu. Iya. Jadi masing-masing desa diberi kesempatan untuk mengembangkan usaha, memiliki usaha. Iya, dan mengembangkan potensinya ya. Jadi di satu sisi nanti kalau ada misalnya warganya atau rakyatnya itu butuh dana, itu bisa pinjamnya juga di situ. Nanti kan nggak sampai kena ini yang kayak rentenir. Nah, atau ojol ya, nah iya, ini salah satu sekali. yang mencikapi untuk BUMDes ini. Iya. Dan diberi kesempatan juga untuk usaha-usaha yang lain kan banyak. Ini biasanya masyarakatnya warganya punya kreatif usaha. Nah ini bisa didukung oleh BUMDes gitu. atau BUMDes ngejak warganya yang punya potensi ya. Kalau dulu itu ada di Karang Taruna dulu itu ingat saya UEP ada. Sebelum ada BUMDes itu ada UEP. Apa itu? UEP itu usaha ekonomi kreatif. Gitu. Iya. Mungkin ini sama tidak dengan BUMDes? Oh, enggak sama. Beda. Tapi kalau UEP masih ada? Iya, biasanya di Karang Taruna ada. Oh, di Karang Taruna. Iya, UEP itu usaha ekonomi kreatif. Nah, terus dibantu dengan teknologi tempat guna. Nah, Pak D ini pasti
tahu semuanya, bahwasanya luas. Sebagian nggak karena tahu saya. Ketua Pak RT posisinya ya, Ketua Karang Taruna, jadi tahu sekali pengelolaan dana ya. Iya. Kalau pengelolaan dana saya nggak pernah inceng-inceng ya. Iya, soalnya semuanya udah serahkan ke istri ya. Itu pengelolaan dana rumah Iya, tangga. itu penanam saham yang kemarin Iya, itu ya. penanam saham. Penanam saham abadi, jadi nyimpan tok gak pernah diambil. Ya. Iya. Memang perkembangannya dengan banyak destinasi wisata desa, wah ini luar biasa sekarang. Dan kita belum menjelajah ya Pak Dek ya, belum sempat menjelajah ke tempat-tempat wisata di setiap destinasi wisata. desa. Biasanya di setiap wilayah itu Iya. ada tempat wisatanya. Seperti kemarin kita hunting ke kampung Pak Dek namanya? Perubahan iklim ya. Ya perubahan iklim itu juga luar biasa ya. Iya, itu pun tempat wisata sih sebetulnya. Tapi kemarin saya lihat masih pengelolaannya masih Belum ke belum arah maksimal. profesional ya. Masih harus dikelola dengan baik. Iya. Gimana Bu Juwita, sudah bisa memonitor? Alhamdulillah sudah Ibu, mohon maaf Ibu dan Bapak. Oh, enggak apa-apa. Iya. Ya Nggak alhamdulillah masalah bisa, ini. kita sudah bisa komunikasi kita Nah, ya. mungkin perlu disampaikan prolognya dulu, Bu Juwita, terkait topik yang panjenengan hari ini untuk memberikan pencerahan ya, untuk memberikan motivasi. Monggo. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Iya. Perkenalkan saya Juwita, dosen dari Universitas Merdeka Malang. Tepat di pertengahan bulan Juli tahun lalu ya, Juli Agustus, itu saya dan teman saya berdua melakukan pengabdian di Kecamatan Gedangan Gedangan di Desa ya. Gedangan, di Kabupaten Malang. Kemudian kami melihat salah satu desa di sana, yaitu Desa Segaran, itu BUMDesnya sepertinya mungkin masih belum berkembang seperti itu. Akhirnya kami memutuskan untuk bagaimana jika mungkin bisa kita bantu untuk apa kira-kira yang dibutuhkan teman-teman di BUMDes tersebut untuk bisa mungkin berkembang seperti itu. Kemudian akhirnya dari ide tersebut terciptalah pengabdian kami berjudul Optimalisasi Potensi Desa melalui pendampingan perintisan BUMDes Margorahayu di Kabupaten Malang. Nah mungkin di sini pertanyaannya judulnya mengapa kok pendampingan perintisan? Bukankah seharusnya memang sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bukankah memang tanggung jawab untuk membuat BUMDes itu dari pemerintah daerahnya, yaitu dari desanya. Nah kenapa kok di sini judulnya pendampingan perintisan? Mengapa kok merintis? Nah ternyata memang kondisi BUMDes itu tidak sama, mungkin gitu nggih Pak Bu. Setiap desa ada yang sudah punya BUMDes yang sudah maju, ada yang vakum katakanlah seperti itu. Nah di sini salah satu karakteristik yang unik dari BUMDes yang kami dampingi itu adalah kondisinya vakum seperti itu Pak. Iya. Gitu. Berarti mati jangan hidup enggan. Iya Bu Juwita tadi mengatakan bahwa BUMDesnya itu tidak berkembang, itu maksudnya seperti apa? Nah jadi Bu, yang sangat mungkin saya disayangkan gitu, karena sekarang kita tahu bahwa di hampir setiap tempat wisata yang berada di Kabupaten Malang itu banyak diantaranya yang dikelola oleh BUMDes atau desanya, sehingga kan potensi BUMDes mungkin dulu beberapa puluh tahun yang lalu mungkin gitu, BUMDes itu mungkin erat identik dengan sebuah mungkin usaha unit toko mungkin seperti itu, atau swalayan mungkin seperti itu. Tapi saat ini karena potensi desa satu dengan lainnya kan sangat berbeda nggih. Kadang potensinya mungkin desa wisata. Contohnya seperti di Pujon Kidul itu nggih. Desa wisata Pujon Kidul itu murni dikelola oleh BUMDes pemerintah desa. Jadi tidak ada investor dari luar sama sekali. Nah, kemudian bagaimanapun kondisinya pasti desa ada potensinya mungkin seperti itu. Nah di sini saya lihat Desa Segaran, kebetulan itu desa dari kakek nenek saya, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi saya kan lahir di Malang, ibu saya juga lahir di Malang, tetapi orang tuanya ibu saya itu lahirnya di Desa Segaran. Berarti ada panggilan jiwa gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Desa ya. Dari tanah kampung halaman. Betul, iya. Kemudian saya lihat loh di sini
bagus kok desanya, jadi desanya sendiri sudah maju. Kemudian mereka juga ada memang sebagian besar penghasilannya dari pertanian, tebu, dan seperti itu. Tetapi sangat maju, jadi bukan desa yang tertinggal mungkin seperti itu. Tetapi kenapa ya kok BUMDesnya belum berkembang? Ternyata setelah kami mencoba datang ke sana, memang ada mungkin permasalahan internal karena tahun 2020 itu ada terjadi pergantian kepengurusan desa, yaitu mulai dari kepala desa dan perangkatnya, yang menyebabkan struktur organisasi BUMDes pun berpindah tangan. Nah, dari perpindahan tangan ini, ternyata yang tadinya BUMDes Desa Segaran sudah berkembang, sudah ada usahanya, ternyata akhirnya jadi tidak berjalan hingga rekeningnya itu hingga mencapai 0 rupiah seperti itu. Iya. Oh, ini berarti mungkin ini yang disampaikan oleh Bu Juwita, ini perintisan, berarti ngawali lagi gitu ya. Berarti dari nol lagi pengelolaan. Oh iya, ini satu kebanggaan bagi Bu Juwita. Kalau ini bisa berkembang dan berhasil, ini kan betul. Ada satu kebanggaan, keberhasilan untuk apa ya, memperbaiki, merenovasi gitu. Iya. Merenovasi. Nah, sebetulnya kepengurusan ada ya, terus anggota ada, mungkin ada miskomunikasi mungkin ya. Apa seperti itu? Anggota memang ada Bapak, kepengurusan ada, tetapi memang betul-betul seperti merintis kembali karena hanya ada satu pengurus saja yang sekaligus anggota. Hanya ada satu orang. Number one ya. Jadi seperti satu-satunya pejuang gitu ya. Ya, kesulitannya seperti itu. Kami ingin membantu setidaknya beliau bisa paham karena beliau juga baru pertama kali diturunkan SK-nya, belum pernah mengurus BUMDes sebelumnya, tidak mengerti apa yang harus dilakukan, mungkin seperti itu jadi mungkin bisa kami dampingi, apa dulu, jadi mungkin mulai dari BUMDes itu dulu seperti apa, kemudian pinginnya membuka usaha apa ini Bapak, karena kan kita tidak bisa memutuskan harus dari desa tersebut seperti itu bisa kita bantu. Kalau itu kemungkinan yang dibutuhkan ada seperti ini. Kemudian pembuatan karena saya di sini dari Fakultas Ekonomi, sehingga yang bisa saya kontribusikan mungkin dari sisi membuat laporan keuangan sederhana, standar BUMDes seperti apa mungkin. Dari pemerintah sendiri kan sudah ada jutlaknya ya, ada aturannya, mungkin dari strukturnya seperti apa? Kalau satu itu kan repot ya, ketua, wakil ketua, bendahara dan lain sebagainya jadi satu ya. Dikerjakan sendiri. Kan kalau ketemu anggota ya pengurus sama itu saja ini. Juga sendiri. Ini seperti apa? Ini mungkin awalnya pendampingan seperti apa? Apa pembentukan strukturnya dulu atau menambahi gitu. Terus bla 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 selanjutnya. Ketika kami datang, kami juga terus terang masih belum tahu bahwa ternyata anggotanya hanya satu Bapak. Saya kira memang sudah ada terbentuk. Nah, kemudian memang permasalahannya pertama memang kurang informasi ya. Yang kedua memang dari desanya dan dari BUMDesnya sendiri memang mungkin kurang mulus mengenai komunikasi pembentukan struktur organisasi karena hingga kami selesai melakukan pengabdian ke sana, memang anggotanya tidak bertambah, jadi memang hanya satu. Memang idealnya kalau di struktur organisasi BUMDes itu seperti apa, Bu? Sebagaimana layaknya struktur organisasi lainnya ya Bu, hanya setidaknya ada pengurus inti yaitu dari ketua, kemudian sekretaris, wakil bendahara, kemudian dibentuklah bagian-bagian tertentu tergantung dari jenis BUMDesnya, usahanya seperti apa. Oh, berarti SK-nya ini langsung dari kepala desa gitu ya? Betul, langsung dari kepala desa. Berarti si SK-nya cuma satu orang yang ya? Iya, betul. Jadi kami ketika saya sama teman saya mengadakan pelatihan ke sana, ya pelatihannya memang hanya kepada satu orang. Baik itu dari segi teknologi informasi atau IT, jadi menggunakan komputer mungkin seperti itu. Dan dari pelaporan keuangan juga ya kepada beliau. Ngetik-ngetik sendiri gitu ya. Saya kesannya tuh kayak jadi les pribadi gitu ya, karena pelatihannya satu orang. Iya. Betul. Head to head.
Dari hati ke hati ini Dari lebih hati. lebih mengena gitu ya. Nah, pendampingannya sendiri ini untuk kelanjutannya seperti apa? Nah, kalau kelanjutan kan memang Mm-mm. kita tidak bisa terus lepas gitu mungkin ya, Pak. Iya. Jadi memang kemarin beberapa bulan yang lalu kami kembali ke sana Mm-mm. melihat bagaimana kondisi BUMDes tersebut. Nah, karena BUMDes Margo Rahayu itu memiliki motonya alhamdulillah sangat baik, Pak. Jadi Mm-mm. motonya melayani sepenuh hati. Iya, iya, iya. Jadi memang dan saat ini mereka bergeraknya mungkin yang paling sederhana gitu, mereka Mm-mm. bergerak di bidang toko retail. Jadi Oh. atau serba mungkin toko sembako dan yang Iya, lainnya iya. yang Mm-mm. serupa seperti toko-toko lainnya. Kemudian ketika kami awal ke sana tahun lalu itu memang tokonya masih mungkin sepi, kemudian Iya. barang-barangnya belum banyak, kemudian masih belum ada perputaran yang terlihat jelas mungkin begitu. Tetapi ketika beberapa bulan yang lalu kami ke sana, alhamdulillah dilihat dari segi usahanya, alhamdulillah sudah berkembang. Berkembang alhamdulillah. Kemudian memang sudah ada walaupun secara SK hanya 1 orang, tetapi Mm-mm. beliau merekrut untuk bekerja di sana. Jadi ada bendaharanya, kemudian ada yang membantu menjalankan usaha. Iya, iya, iya. Nah, itu perkembangannya sekarang ya. Sebetulnya unit usahanya apa saja sih BUMDes ini? BUMDes ini Mm-mm. masih berupa toko retail tadi Bapak. Jadi Oh, toko iya. retail tetapi berusaha menampung aspirasi masyarakat yang memang Mm-mm. petani mayoritas, sehingga ketika masyarakat itu memiliki hasil kebun atau hasil pertanian apapun yang dihasilkan berupa ada yang berupa keripik mungkin, ada yang berupa segala macam hasil pertanian, itu langsung dipasarkan di BUMDes tersebut. Oh, dititipkan di situ gitu, satu pintu gitu ya. Jadi Jadi, agar mm-mm. jadi agar warga desa itu merasa memiliki Iya. ada andil di sana. Itu. Nah, ini ngomong-ngomong Desa Segaran juga menurut panjenengan tadi informasinya bagus. Apakah nggak ada pemikiran nanti untuk membuat satu wisata desa gitu? Kalau pemikiran dari perangkat desa, Mm-mm. kami terus terang masih kurang paham Pak. Cuman Iya, iya, iya. kalau kami melihat potensinya, memang di sana ada gunung. Mm-mm. Dan gunungnya itu, saya ingat dulu waktu saya masih kecil, waktu Iya. saya ke rumah kakek nenek saya, itu Mm-mm. ya lumayan juga Pak. Jadi itu bisa dijadikan tempat wisata. Objek wisata lah katakan ya. Betul Pak. Karena Mm-mm. ketika kita melihat daerah-daerah wisata lainnya, seperti Iya. Pujon Kidul dan lain sebagainya, itu Mm-mm. banyak yang sebetulnya mereka berupa lembah, tetapi lembah itu ditampilkan sebagai bagaimana mungkin biar bisa jadi wisata mungkin seperti itu. Iya. Nah, sedangkan di Desa Segaran itu sudah ada gunungnya dan memang gunungnya tepatnya di tengah desa sehingga Mm-mm. memang milik desa tersebut Iya, sehingga iya, pasti iya. bisa dimanfaatkan mungkin seperti itu. Lebih mudah untuk dibuat wisata gitu ya. Oke, karena sudah ada lahannya sudah ada, jadi hanya dipercantik mungkin. Mungkin tinggal cari SDM-nya ya. Iya. Iya, 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 iya. Nah, tapi peran dari BUMDes sendiri ini sebetulnya itu termasuk dari pendampingan dari Bu Juwita juga ya. Ya mungkin Bu, cuma sharing. Jadi kami memang lebih ke karena kami membantu dari sisi merintisnya, tetapi kalau menjalankan usaha kan memang sepenuhnya oleh Bapak Ibu BUMDes di sana gitu. Sehingga Iya, iya. ketika ada kemajuan di sana memang ya Bapak Ibunya sendiri gitu. Iya. Nah, apa juga termasuk penanganan ini pendampingan manajemen ya. Ya, Manajemen ini manajemennya. kan penting banget itu. Seperti apa ini Bu Juwita untuk manajemennya? Nah, kemarin untuk manajemen itu memang kami sebetulnya kami ingin membantu atau mendampingi dari sisi manajemen. Tetapi Iya. karena kami melihat kondisi di sana seperti itu, Mm-mm. sehingga mungkin jika kita mendampingi dari sisi manajemen tidak hanya dengan BUMDes mungkin dia, tetapi Iya. setidaknya ada dialog dengan perangkat desa Iya. agar langsung bisa tertangani atau tercover apa yang dibutuhkan. Iya, iya, iya. Nah, ini sharingnya ini kira-kira apa yang disampaikan oleh pengelola BUMDes, atau ada satu harapan atau keinginan apa yang didapat dari Unmer sendiri atau dari jenengan selaku pengabdian masyarakat ya? Monggo ini. Pengabdi masyarakat. Kalau dari awal sebetulnya
Bapak Ibu yang menjadi pengurus di BUMDes tersebut, pertama menginginkan adanya dialog dengan perangkat desa. Oh, iya Jadi iya. setidaknya untuk membicarakan kemajuan kita seperti apa, masa depannya seperti apa. Kemudian karena beliau paham bahwa kami dari tidak bisa membantu memediasi hal tersebut, sehingga kami bisa membantu mendampingi beliau-beliaunya, sehingga beliau sudah sangat senang karena merasa ada yang menemani, kemudian tahu mungkin karena terus terang Bapak Ibu misal beliau-beliau itu mungkin ahli di bidang pelaksanaan usaha, tetapi di bidang office work misalnya seperti laporan keuangan atau menyalakan laptop kemudian menggunakan aplikasi-aplikasi itu mungkin kurang familiar, sehingga benar-benar alhamdulillah ada yang mau mendampingi. Mungkin kemarin reaksinya tuh mungkin seperti itu. Walaupun kami sebetulnya kurang bisa membantu permasalahan intinya, permasalahan sampingan mungkin seperti itu nggih, tetapi setidaknya ada ilmu yang didapat. Iya, berarti harapan dari Bu Juwita ini paling enggak di BUMDes itu melek IT gitu ya. Jadi tapi saya masih penasaran Pak Dep, masih penasaran kok bisa sih BUMDes itu pengelolanya hanya satu gitu. Nah barangkali kan rasanya tidak mungkin ya manajemen BUMDesnya ini dikelola atau dilaksanakan oleh satu orang. Ini gimana ini ceritanya Bu Juwita? Kalau pengelolaannya memang saya kurang paham ya Bu, karena kemarin tahun 2021 memang oleh pemerintah Kabupaten Malang dan oleh Kementerian Desa itu memang ada sekitar 7 atau 9 BUMDes di Kabupaten Malang yang diberikan bantuan dana, tetapi kan sekarang tidak termasuk di antaranya. Nah, kemudian saya melihat bahwa memang tidak semua desa itu memahami peran BUMDes itu, karena terus terang kayak desa yang paling dekat dengan Timur saat ini salah satunya mungkin desa di Kecamatan Wagir di Kabupaten Malang, itu ada juga BUMDes yang baru akhir-akhir ini saja terlihat berjalan usahanya. Jadi memang walaupun secara peraturan pemerintah sudah ada, dan ketika setiap desa kan memang memiliki kucuran dana dari pemerintah. Nah, dan itu 70% dari dana tersebut memang diwajibkan untuk masuk ke BUMDes. Betul. Tetapi mungkin tidak semua informasi itu tersampaikan dengan baik atau belum dipahami secara mendalam mungkin seperti itu, sehingga memang seharusnya BUMDes berjalan dan tidak hanya satu orang, tetapi mungkin dikira mungkin BUMDes seperti usaha pribadi. Bagaimana, gitu. Pemahaman akan BUMDes itu seperti apa, karena jika kita melihat salah satu BUMDes yang paling dekat itu mungkin di Kota Malang, yang di Bojon Kidul itu di Kabupaten Malang, itu sampai bisa pertama kali beliau sebelum BUMDes itu ada, tentu tidak ada kontribusi ke PAD ketika pendapatan asli desa itu sekarang setelah ada BUMDes Bojon Kidul dan berhasil maju, tiba-tiba mereka bisa memberikan kepada pendapatan asli desa sebanyak 1,4 M. Nah itu kan sebetulnya jika desa itu mungkin memang di awal kita istilahnya berdarah-darah mungkin betul Bu, jadi awalnya kita masih belum ada profit mungkin seperti itu. Depannya bisa jadi jika desa mau mengambil peluang itu, bisa jadi BUMDes itu adalah salah satu pendapatan terbesar desa. Kalau bisa dikelola secara optimal. Kadang-kadang itu kan gini, munculnya seperti jamur itu kalau ada informasi mau ada bantuan dari pemerintah pusat, katakan begitu. Nah, harus syaratnya harus ada BUMDes. Kadang struktural saja enggak ada orangnya kan gitu. Nah, ini permasalahannya kan gitu. Nah, tapi alhamdulillah dengan pendampingan dari teman-teman dosen ya, biasanya dari perguruan tinggi ini akan membangkitkan semangat dan memberi motivasi kan gitu. Nah, ini biasanya pendampingan itu ada jadwalnya apa 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali, atau mungkin pas urgent gitu ya, kita langsung turun gitu. Apa begitu komunikasinya? Kalau kami kemarin ada durasi waktu pelaksanaan Pak, jadi memang hanya kami berikan durasi waktu 6 bulan saja. Oh gitu. Betul. Karena memang kegiatan kami durasinya memang hanya 6 bulan seperti itu dari kampus kami. Kemudian
begitu juga dengan jadwal pelaksanaan, sehingga mulai tanggal 31 Juli 2021 hingga 6 bulan kemudian berakhirnya pelaksanaan. Tetapi memang tidak setiap minggu diadakan, mungkin seperti itu Pak, karena beliau terus terang saja sebagai satu-satunya pengurus masih belum mendapatkan upah sebagai pengurus, mungkin begitu, sehingga beliau punya mata pencaharian sendiri, dan ketika kami ke sana pun untuk menyesuaikan jadwal itu menyesuaikan jadwal beliau juga. Jadi kira-kira beliau selesai melaksanakan pekerjaannya kira-kira jam berapa. Jadi memang tidak bisa dijadwal seperti mungkin seperti kuliah biasa, itu tidak bisa. Tapi kan barangkali respon dari masyarakat di sana yang pada akhirnya mungkin ingin bergabung dengan BUMDes atau ingin mengikuti pelatihan dari Bu Juwita dan tim ini seperti apa nih? Kalau dari masyarakat desanya Bu, kemarin kami melihat mulai timbul antusiasme itu memang masih belum untuk menjadi pengurus gitu, tetapi untuk setidaknya ikut berbelanja di sana atau menitipkan usaha di sana seperti itu. Kemudian ada selain beliau yang satu orang, ada 2 orang lainnya, yaitu ibu-ibu warga desa sekitar juga yang ikut membantu di sana. Jadi itu mungkin sudah kami anggap sudah bagus sekali, karena jika ada yang mau ikutan, karena beliau saja kan pengurus masih belum mendapatkan gaji, apalagi yang lainnya, sehingga mungkin saya paham jika warga desa itu masih belum terlalu antusias jika belum terlihat ada rewardnya mungkin. Ini masih dituntut kerja keras, ikhlas. Mungkin karena itulah motonya melayani dengan hati. Dengan hati. Tidak bisa menuntut upah begitu ya. Berarti melayani dengan perasaan yang paling dalam. Tapi perasaan terus ya. Nah, ini apakah Bu Juwita hanya satu desa ini yang didampingi? Mungkin bisa menyampaikan juga ya, mungkin ada BUMDes yang sudah bagus seperti di daerah mana itu di Jawa Tengah ya, ada BUMDes yang desa miliarder itu ya, bisa memberikan peluang kerja dan masyarakatnya tidak ada yang kerja keluar, semuanya sudah direkrut jadi pegawai. Nah, seperti apa ini mungkin di Kabupaten Malang? Mungkin bisa ada yang bisa menjadi acuan gitu ya. Nanti pendengar juga seperti itu ini. Monggo. Kalau untuk saya pribadi Bapak, BUMDes yang saya dampingi pengalamannya memang baru satu ini saja. Satu. Tetapi kalau dari tim Universitas Merdeka Malang kan memang bukan hanya saya nih. Beberapa BUMDes itu sudah pernah didampingi oleh tim dari pusat. Salah satunya ada yang di daerah Sidoarjo Lawang, kemudian ada BUMDes di Tumpang, tapi di sekitar. Jadi memang karena kami merasa ketika kita ingin terjun kepada desa, kalau mungkin zaman dulu, mungkin 20 tahun silam, ketika kita mengabdi kepada desa itu betul-betul memberantas kemiskinan mungkin atau visi itu. Tetapi saat ini warga desa itu semuanya sudah pintar, katakanlah seperti itu. Jadi mindset bagaimana kita membantu mungkin memunculkan mindset desa agar mereka bisa mandiri, memperkaya desanya sendiri dengan potensi yang ada. Nah, karena itulah kami dan saya dan teman-teman tim lainnya yang ke desa lain dan ke BUMDes lain, mengapa kami kok fokusnya ke BUMDes, mengapa kok tidak ke yang lainnya, itu karena jika karena proses kegiatan pengabdian kan memang terbatas ada yang setahun, ada yang 6 bulan. Jika kegiatan pengabdian ini selesai, kami harapkan apa yang kami tinggal itu bisa berkembang sendiri. Nah, kira-kira apa yang bisa berkembang sendiri? Mungkin jenis usaha. Nah, jenis usaha apa kira-kira yang benar-benar bisa menghasilkan desa? Ya, BUMDes tadi mungkin seperti itu. Jadi kemarin itu mungkin Bu Juwita ngelis permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes itu ya, di desa itu ya. Permasalahannya selain dari SDM, barangkali ada yang lain begitu Bu Juwita? Permasalahan utama mungkin dari struktur organisasi yang kedua adalah dari informasi atau information technology atau kemampuan menggunakan IT tadi, kemudian keberadaan wifi, kemudian seperti itulah. Kalau perangkat alhamdulillah sudah ada wifi, sudah ada, perangkat laptop juga sudah ada, tetapi mungkin pengoperasian aplikasi di dalamnya mungkin yang masih perlu SDM ya.
Berarti masih belum juga terpikirkan misalnya ada satu andalan usaha ya, ini yang online, pemasaran marketing online gitu ya. Belum sampai ke situ ya. Belum sampai ke situ Bapak. Karena memang jika pemasaran online kan mungkin ada hasil khusus dari desa tersebut gitu. Karena ini masih belum mencapai ke sana sehingga poin pertamanya langkah awal mungkin bagaimana agar usaha berjalan dulu mungkin gitu. Kemudian permasalahan mendasar lainnya itu Bapak itu adalah modal dan modal kan memang kami tidak bisa berkontribusi di situ berusaha kami cari apa yang kira-kira kami bisa berkontribusi selain itu. Nah, biasanya pendampingan itu endingnya atau closing statementnya ya, itu biasanya kan ada satu usaha bentuk satu proposal dan itu ikut kompetisi ini pengajuan di pusat gitu ya. Nah, ini apakah ada satu kesulitan sehingga tidak sampai ke sana gitu? Misalnya ada produk unggulan yang mungkin bisa dimintakan dana ya, atau mesin lah katakan untuk mensupport supaya lebih punya gairah, punya darah muda ya, semangat gitu. Monggo ini Bu Juwita. Kalau untuk itu sebetulnya saya pernah mengajukan yang seperti itu Bapak, tetapi tidak disebutkan. Waktu itu saya mengajukannya mengambil daerah Desa Wajak karena ada komunitas pengrajin tampar mendong, komunitas mendong dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau di daerah Segaran ini memang sebagian besar mayoritas petani dan itu pun bukan petani yang hasilnya bisa mungkin dijadikan pengrajinan dan kemarin memang sempat ada ide seperti itu bagaimana jika kita ikutkan mungkin program Wiradesa atau apa nanti saya melihat program-program pemerintah yaitu bantuan dana seperti itu adalah syaratnya harus ada usaha yang sudah berjalan. Jadi kan usahanya masih belum berjalan mungkin begitu sehingga langkah awal itu adalah usaha dulu berjalan dulu untuk bisa memenuhi kriteria mengajukan bantuan dana ke pusat. Wah, ini sebuah tantangan besar buat kita karena ternyata di BUMDesnya ini banyak sekali permasalahannya ya dan yang sudah disampaikan. Namanya bola ruwet harus satu-satu yang diambil. Dan tidak cukup berapa bulan Bu Juwita melakukan pendampingan gitu ya. Betul. Tapi satu hal lagi saya yakin dan percaya si Bu Juwita ini tidak akan berhenti di situ karena merasa juga punya darah di situ. Gitu. Kayak gitu ya. Nah, Desa Segaran sendiri sebetulnya produk unggulannya apa sih? Mayoritas tebu Bapak di sana. Tebu ya. Lahannya memang lahan tebu kemudian jagung seperti itu. Berarti harus di sana harus ada pengelolaan tersendiri di BUMDes untuk membuat gula merah. Harus mendirikan pabrik ya. Pabriknya BUMDes itu. Nah, selama ini yang sudah dikelola oleh BUMDes apa ini? Retail tadi, toko ya. Toko sembako gitu ya. Betul, toko sembako kemudian sekarang sudah mulai menerima barang dari luar seperti kemajuan usaha tokonya pun butuh waktu mungkin sepertinya. Artinya kan ini butuh peran kerja keras juga dari pihak pengelola untuk menggiring masyarakat supaya mau berbelanjanya ya ke situ kalau sembako ya. Paling tidak ya kepala desa memang di situ perannya dituntut dengan 100% ya. Karena BUMDes sendiri tanpa peran dari kepala desa ini seperti perahu tidak ada nakodanya, jadi ngambang gitu ya. Saya kira seperti itu. Nah, karena masyarakat itu mungkin mau aktif jika merasa memiliki. Iya betul. Berarti kan kesadaran ke arah sana juga belum ada. Iya, karena tadi pengelola ini langsung dapat tunjukkan tidak dari hasil musyawarah bersama. Kalau hasil musyawarah bersama kan bisa merasa memiliki tadi gitu ya Bu Juwita ya. Pak, kemarin ketika beberapa bulan lalu kami ke sana alhamdulillah oleh
BUMDes itu mereka memiliki salah satu tujuan mereka kan agar masyarakat sekitar merasa ingin ikut memiliki, ingin ikut mengembangkan mungkin begitu. Akhirnya mereka berinisiatif untuk membagi dari keuntungan BUMDes itu mereka salurkan kepada musola-musola desa atau fasilitas-fasilitas desa, sehingga masyarakat itu merasa oh ini kita juga bisa merasakan dampaknya. Iya. Nah itu bagus kalau setelah merasa memiliki tapi juga mensupport dalam artian belanja di situ ya. Tapi kalau mau rasa memiliki aku yang malah duwe kok mengunut deh. Ini yang berarti fotonya harus diganti dari tidak ada supportnya. Tapi hanya ininya yang banyak. Nanti protes terus saya ini. BUMDes harus menambah moto selain apa sepenuh hati tadi ini dari bagi-bagi kue. Masyarakat untuk masyarakat. Iya. Dari masyarakat untuk masyarakat. Boleh. Nah ini berapa bulan tadi 6 bulan ya? Ini berarti sudah selesai ini Bu Juwita? Sudah selesai Pak. Sudah selesai ya? Tapi tetap ada pemantauan ya. Kadang-kadang kami memang ke sana karena memang kampung halaman ya. Kesananya tuh mudik atau sekalian mudik ya? Mudik sih Pak. Oh gitu ya. Berarti kita kalau mau ke sana nanti hubungi Bu Juwita ya. Iya. Kan sama Bu Juwita sama Pak D sama ini. Oh gitu. Kan sama-sama dari Turki. Apa itu? Turan gitu. Dari wilayah sekarang kan juga wilayah selatan sana. Iya. Gitu. Daerah sana, iya. Nah, ini Bu Juwita ini banyak kendala memang yang dihadapi ya, tapi tambah semangat ya untuk memajukan ya. Bismillah. Semakin banyak PR, insya Allah semakin banyak yang dikerjakan. Peluang pengabdiannya makin besar. Iya. Tapi selama selesai pendampingan sampai sekarang, barangkali masih tetap ada komunikasi dengan apa itu? BUMDesnya. Alhamdulillah masih ada komunikasi. Kami juga kadang masih main ke sana. Kemudian memang hal-hal seperti menghadapi laptop yang rusak, mungkin mereka butuh bantuan kadang-kadang. Iya. Berarti sudah ada jaringan IT ya sana ya. Sudah ada. Nah tadi yang lupa saya tanyakan. Nah ini Bu Juwita sudah punya ide nanti di sana itu kayaknya pas jadi tempat wisata ya. Apakah itu juga sempat ditawarkan untuk desa wisata gitu? Iya. Terus terang saya belum menawarkan Bapak karena dialognya tidak bertiga dengan perangkat desa, tetapi hanya berdua dengan tim BUMDes saja. Oh gitu. Nah, apakah tidak ditindaklanjuti karena itu kan pemikiran yang luar biasa ya, inisiatif yang luar biasa. Nanti daripada hanya terbawa dalam mimpi, iya kan? Harus. Sebetulnya bisa Bapak, tetapi itu mungkin ide pengabdian selanjutnya gitu. Gitu. Dan memang kalau ketika kami tim dari universitas misalnya turun ke desa, hendak melakukan pengabdian, memang biasanya ada dialog dengan kepala desa, apakah perangkat desa lah katakannya ya. Jadi kalaupun memang kami belum berkomunikasi dengan desa setempat, misalnya kami buka pintu melalui kepala desa, misalnya untuk pengabdian selanjutnya dengan ide desa wisata, misalnya apakah berkenan misalnya dijadikan penelitian di sini, kemudian kami ajukan ke pusat, misal mungkin bisa, tapi harus langsung ke kepala desa. Kepala desa ya. Berarti selama ini belum gitu ya? Belum Bapak, karena memang di sini kan temanya masih BUMDes kalau desa wisata mungkin temanya lain lagi. Oh begitu. Tapi temanya BUMDes ya. Tapi waktu ini pendampingan di BUMDes ini apa sempat untuk komunikasi dengan perangkat desa? Beberapa kali kami memang membuat janji temu, tetapi 2 kali janji temu beliau masih berhalangan hadir. Gitu. Berarti sekarang dan kita kami fokusnya menyesuaikan waktu beliau, waktu kami, dan waktu tim BUMDes. Jadi kadang memang 3 ini ya. Iya. 3 unsur nih. Susah ketemu waktunya ya. Iya. Tapi untuk perkembangan BUMDesnya sekarang setelah dilakukan bimbingan dan pelatihan dari Bu Juwita dan tim ini seperti apa? Sudah ada kemajuan begitu? Alhamdulillah ada kemajuan dari sisi
dua hal atau dua unsur yang tadi berusaha kami dampingi. Tapi kalau dari sisi struktur organisasi atau sisi di luar itu mungkin memang masih belum terlihat. Ya. Iya. Nah, ini apakah hanya semacam yang dijual itu sembako atau juga ada semacam kebutuhan petani, misal pupuk dan lain sebagainya itu di BUMDes? Untuk terakhir kali kami ke sana belum ada, Bapak. Belum ada ya. Okay. Kan karena modalnya juga kan terbatas nih. Sebetulnya modalnya itu swadaya, Bapak. Oh gitu. Jadi tidak dapat bantuan yang dari pemerintah pusat itu yang sekian miliar itu ya? Betul, belum ada. Kalau dari pemerintah pusat kemarin memang itu, jadi khusus BUMDes itu hanya 7 BUMDes di Malang, tetapi qadarullah di kabupaten di Desa Segaran belum termasuk yang menerima. Belum termasuk ya. Tapi kan sekarang ini kan setiap tahunnya kan ada dana desa kan ya. Betul. Dan itu kan bisa disisihkan untuk itu gitu. Bisa. Tapi komunikasi belum pernah mendapatkan dari dana desa itu. Masih belum. Mungkin karena informasi itu tadi, informasi peran BUMDes terhadap desa, pemahaman pentingnya BUMDes mungkin masih belum tersampaikan sehingga belum dianggap urgent, mungkin begitu. Iya. Mungkin di satu sisi ya mungkin dari perangkat desa sendiri mau nyupport dana karena strukturnya masih perorangan, mungkin itu ya. Iya. Kan secara organisasi barangkali kan struktur itu kan tidak bisa dikelola oleh satu orang ya. Seperti tadi harus lengkap, sehingga mungkin itu salah satu kendala kenapa di desa Segaran belum bisa mendapat kucuran bantuan gitu ya. Dan semoga kedepannya segar sekali gitu loh, bukan sekarang. Dan saya yakin pasti wilayahnya memang segar ya. Kenapa dikatakan Segaran? Ada istilah Asmo Kinario Jopo. Nama itu adalah doa. Ya. Gitu. Semoga nanti segar temenan gitu. Iya, segarnya tidak hanya dari nama saja gitu ya. Tapi juga segar dari kucuran dana juga. Nah, betul. Memang ini sudah terkait dengan Jer Basuki Mawabio ya. Ya, sesuatu kegiatan atau usaha tanpa ada dukungan dana itu ini pemikiran kita sudah ke situ gitu loh. Tapi bagaimana dengan tidak ada apa-apa tapi bisa ada apa-apa ini perlu dukungan dari teman-teman dari dosen tadi gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan berbagai hal, memang kalau kita lihat itu bola ruwet ya, memang benar. Itu. Tapi dengan hadirnya Bu Juwita, semoga bola ruwet ini satu persatu akan. Tapi nunggu tugas lagi. Ya, dari sekian banyak permasalahan yang Bu Juwita sampaikan tadi, berarti ada satu permasalahan yang teratasi ya Bu Juwita ya? Teratasi sebagian mungkin gitu. Ya, salah satunya ya dari bidang apa itu? Aplikasinya atau? Keuangannya dan penggunaan teknologi mungkin seperti gitu ya, pembukuan lah ya, manajemennya gitu ya. Nah, tetapi memang yang seperti itu tidak bisa hanya saat ini saja, Bu. Jadi memang terus sebetulnya harus terus didampingi, terus sudah bisa ini harusnya berkembang lagi karena kan memang untuk kita belajar kan waktunya harusnya tidak singkat nih. Nah, pertanyaan lagi, apakah di kampus itu kalau pengabdian masyarakat kalau sudah 6 bulan kita nggak boleh cawe-cawe dengan itu gitu, harus nunggu SK lagi atau surat tugas lagi gitu? Itu sebetulnya boleh Bapak, cuman karena durasi pengabdian saya kan memang programnya hanya 6 bulan, sehingga selama 6 bulan itu sudah harus ada laporan dan output luaran gitu. Jika ingin melanjutkan kegiatan mungkin bisa menambah lagi gitu, memperpanjang. Atau mengusulkan di tempat yang sama, tetapi mungkin beda, yang tadinya pendampingan perizinan sekarang mungkin apalagi gitu seperti itu, tapi di tempat yang sama, jadi membuka lembaran baru mungkin. Jadi mengangkat potensi yang lain begitu ya. Mungkin ya tadi yang rencananya Bu Juwita untuk mengangkat potensi desa Segaran, Segaran ya, Segaran. Potensi wisata. Luar biasa. Kira-kira ada bayangan kan enggak ya? Jadi kira-kira kalau menjadi tempat wisata itu sudah punya bayangan nama ya?
apa gitu ya. Masih di konsep ya Bu Juwita. Wisata gunungan gitu ya. Wisata gunungan. Karena sekarang saya lihat itu Bapak Ibu, Iya. banyak tempat wisata yang tidak hanya tempat wisata, misalnya tempat makan atau apapun, itu yang justru dibukanya di desa atau di kabupaten, dan justru banyak yang ke sana tuh orang luar kota kadang-kadang. Oh gitu. Potensinya tuh sangat tinggi Bu sekarang. Seperti kemarin saya baru ke daerah Kanigoro ya, di daerah Kabupaten Malang Bapak. Itu ada mungkin awalnya desa tersebut keunggulannya adalah memiliki sungai. Kemudian sungainya bersih, kemudian dijadikanlah di sana itu lahan untuk ikan bagus seperti ikan koi atau mungkin ikan mas, akhirnya dibuatlah desa wisata di situ. Jadi dengan ide sederhana seperti itu, tetapi ternyata mendatangkan banyak sekali orang luar kota. Iya. Karena mungkin informasinya dari media gitu ya. Betul. Kami juga terus terang saya tahunya juga dari media, padahal saya orang Malang sendiri. Gitu ya. Kadang-kadang orang yang di tempat itu malah nggak tahu gitu ya. Malah orang luar yang tahu. Kalau potensi di Desa Segaran kira-kira apa ini Bu? Nah, kalau saya melihat di sana mungkin itu Bu. Jadi di sana ada gunung, namanya Gunung Walikukun. Gunung itu mungkin mirip seperti Panderman tapi versi kecil. Itu ada tempat di belakang rumahnya nenek saya. Nah, jadi itu mulai dari lerengnya, kemudian puncak dan turun. Insya Allah gunungnya aman. Nah, andai kata, dan itu jalan menuju gunung itu sangat dekat dengan jalan raya. Sehingga mungkin jika zaman sekarang kan kita menilai apa yang terkenal di media itu kan mungkin dari kemasannya gitu. Jadi insya Allah jika dikemas dengan baik, entah itu pemasarannya atau brand seperti tadi katanya Ibu, brand Bapak Ibu seperti brand nama mungkin yang lucu, atau apa yang kekinian mungkin ya, insya Allah itu sudah menarik banyak orang mungkin seperti itu. BUMDes tidak bisa ya mengelola itu? Oh bisa. BUMDes bisa. Kebanyakan memang untuk wisata itu BUMDes yang megang. Contohnya di desa saya ya, desa saya. Desa mana Pak? Desa Sanankerto itu kan ada Bonpring, ya, itu wisata Bonpring. Itu kan sudah dikelola sama BUMDes. Dengan adanya kepala desa yang baru dan paham dengan seni budaya, akhirnya terus dikencar. Akhirnya sekarang kalau hari-hari gitu udah macet gitu. Tapi ya sama juga ya. Jadi BUMDesnya di Desa Segaran ini kalau faktor masalahnya kan di Pak Dana ya. Kalau Pak Dananya banyak bisa ya. Kekompakan mungkin ya, kekompakan semua warga desa mungkin. Ya kita doakan aja nanti Bu Juwita jadi kepala desa di sana. Gitu. Amin. Untuk membangun kampung halamannya ya. Kan masih ada tanggung jawab moral dengan merasa punya nenek di sana gitu kan. Ya. Nah, ini sebelum diakhiri ya, karena kita tidak terasa ya, kalau kita ngobrol sama Bu Juwita itu kayak 1 menit gitu, loh kok sudah hampir jam 1 ya. Nah ini ada poin-poin penting yang perlu disampaikan dan mungkin juga bisa memberikan inspiratif, motivasi ya untuk BUMDes yang lain, tidak saja di Segaran, mungkin pendengar setia RRI. Monggo ini mungkin ada kurang lebih 3 menit waktu, monggo. Bagi mungkin yang mendengarkan, mungkin ada yang pernah berurusan dengan BUMDes, baik sebagai tim pengabdian atau bahkan sebagai salah satu pengurus BUMDes atau anggotanya. Jadi memang BUMDes itu tidak seperti koperasi, tidak seperti perusahaan CV dan lain sebagainya. Sehingga memang poin utama seperti yang disampaikan Bapak Ibu tadi, bahwa dari masyarakat untuk masyarakat, sehingga poin pengabdiannya sangat tinggi. Sehingga ketika BUMDes itu di awal-awal memang bekerjanya kok keras sekali tapi hasilnya belum terlihat, nah itu sangat amat normal. Sehingga tapi perlu kita ingat bahwa ketika kita membaktikan diri kepada BUMDes itu nilainya akan sangat tinggi, baik material kepada desa maupun jariah yang lainnya. Sehingga insya Allah sebagaimana moto dari BUMDes Margo Rahayu, insya Allah jika kita melayani sepenuh hati, kita akan mendapatkan balasan kebaikan yang tentunya. Akan mendapatkan
tempat di surga yang terbaik loh gitu ya. Gitu. Jadi semangat ya. Iya, betul. Nanti bayarannya di sana udah ada dipikir sini gitu ya. Karena melayani sepenuh hati. Jadi karena nanti sepenuh bayarannya hati. di sana Iya, ya. kalau sepenuh hati pelayanan berarti kan itu ibadah. Iya, gitu. semoga saja masyarakat di Desa Segaran ini sedang mendengarkan Iya, sekarang mendengarkan. ya, Tergugah hatinya. tergugah hatinya, Nah. tergerak hatinya sehingga akan mengembangkan BUMDes yang saat ini masih perlu dukungan dari masyarakat setempat ya, Pak D. Iya, itu semangatnya. Nah, apalagi bulan depan sudah momentum hari peringatan proklamasi kemerdekaan. Nah, semangatnya itu yang kita ambil. Semangat kepahlawanan itu yang perlu kita ambil. Terima kasih Bu Juwita. Nanti kita tunggu lagi ya. Jangan satu kali. Tadi sempat ada delay. Iya, tidak apa-apa. Alhamdulillah sekarang komunikasinya lancar dan sukses untuk Bu Juwita berserta tim. Nanti bisa ditonton lagi ya. Iya. Nanti bisa ditonton lagi di YouTube-nya RRI gitu ya. Iya. Baik. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bu Juwita. Sukses untuk Bu Ibu. Juwita dan Terima kasih sama tim. Bapak. Dan selalu sehat dan semakin sukses. Iya, semangat selalu. Nah. Dan pendengar, kita akhiri perbincangan saya Pak D. Karyadi saya dan juga Pak D. Ibu Karyadi. Juwita, ini dosen dari Universitas Merdeka Malang ya. Merdeka Malang. Kita tutup, Pak D. Pamit dari ruang pendengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Kiprah Indonesia RRI Malang. Sampai jumpa. Setelan tanah radione. Sisi Mbak